Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Pengabdian Jaka Tingkir ke Demak. Mas Karebet yang dikenal Jaka Tingkir telah memasuki usia dewasa sewaktu merawat padi gagah milik Nyi Ageng Tingkir di ladang. Lalu Jaka Tingkir ditemui oleh Sunan Hadi. Kepada Jaka Tingkir, Sunan Hadi memerintahkannya untuk mengabdi ke Demak. Sebelum Jaka Tingkir melontarkan jawaban, Sunan Hadi telah lenyap dari pandangan mata. Atas izin Nyi Ageng Tingkir, Jaka Tingkir pergi ke Demak melalui perantara Ki Ganjur, saudara Nyi Ageng Tingkir. Pengabdian Jaka Tingkir diterima oleh Sultan Trenggana. Sekian lama mengabdi di Demak, Jaka Tingkir dinobatkan oleh Sultan Trenggana sebagai Lurah Tamtama karena membunuh Dedu Ngawuk yang baru saja terpilih sebagai Tamtama di Demak. Jaka Tingkir mendapat amarah Sultan Trenggana. Jaka Tingkir diberhentikan sebagai Lurah Tamtama, diusir dari Demak. Pulanglah Jaka Tingkir ke Pengging. Sewaktu berziarah di makam Kebo Kenanga ayahnya, Jaka Tingkir mendapat petunjuk agar datang ke Banyu Biru oleh Ki Ageng Banyu Biru. Jaka Tingkir disarankan untuk kembali ke Demak. Maaf Ki Ageng, bagaimana Anda berani kembali ke Demak? Ananda diusir oleh Kangjeng Sultan Trenggana. Kangjeng Sultan tak akan marah padamu, bahkan kau akan dibutuhkannya asal kau ikuti saranku. Tentu Ki Ageng. Jaka Tingkir tampak bersemangat saat menjawab pernyataan Ki Ageng Banyu Biru. Apa saran Ki Ageng? Akan Ananda laksanakan dengan baik. Bawalah segenggam tanah liat yang telah aku beri mantra ini. Lalu suapkan tanah liat ini pada seekor kerbau yang akan kau temui di hutan. Ki Ageng Banyu Biru memberikan segenggam tanah liat pada Jaka Tingkir. Selain itu, bawalah putraku Mas Monca sebagai kawan perjalananmu ke Demak. Disertai Mas Monca, Jaka Tingkir pergi ke Demak. Setiba di hutan, Jaka Tingkir melihat seekor kerbau. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tingkir menyuapkan segenggam tanah liat dari Ki Ageng Banyu Biru ke mulut kerbau. Sontak, kerbau itu mengamuk ke pesanggrahan Prawata, di mana Sultan Trenggana tengah berwisata bersama keluarganya. Kepada beberapa prajurit, Sultan Trenggana memerintahkan agar mencari Jaka Tingkir untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari amukan kerbau itu. Berangkatlah prajurit-prajurit itu. Mereka keluar masuk hutan hingga menemukan Jaka Tingkir beserta Mas Monca. Sesudah mendapat perintah dari pimpinan prajurit yang merupakan kepercayaan Sultan Trenggana untuk
untuk meredam amukan seekor kerbau. Jaka Tingkir segera bertindak. Sesudah menemukan kerbau ini, Jaka Tingkir berhasil membunuhnya dengan hanya satu pukulan. Sultan Trenggana memanggil Jaka Tingkir. Karena keberhasilannya membunuh kerbau itu, Jaka Tingkir dinikahkan dengan putrinya. Kelak, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai Adipati di Pajang sesudah kemangkatan Sultan Trenggana, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Jaka Tingkir menjadi Sultan di Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Semasa pemerintahan Sultan Trenggana di Demak Bintara, Jaka Tingkir atau Mas Karebet diangkat sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Hadiwijaya. Semasa awal berkuasa di Pajang, Hadiwijaya belum memiliki seorang putra. Karenanya, Hadiwijaya memungut salah satu putra Pemanahan dan Nyai Ageng Saba bernama Raden Bagus. Oleh Hadiwijaya, Raden Bagus diberi nama Sutawijaya atau putra Hadiwijaya. Karena tinggal di sebelah utara Pasar Pajang, Sutawijaya dikenal dengan Raden Ngabehi Loring Pasar. Sesudah memiliki putra angkat, Hadiwijaya berputra Pangeran Banawa. Diangkatnya Hadiwijaya sebagai Adipati di Pajang membuat iri hati Adipati Arya Penangsang dari Jipang. Dengan dukungan Sunan Kudus, Arya Penangsang ingin menyingkirkan Adipati Hadiwijaya dan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana, dengan cara tidak langsung. Melalui dua perjinemannya, Dadang Wiring dan Rangkut Arya Penangsang berhasrat membunuh Hadiwijaya dan Prawata. Di Hadang Wiring dipercaya untuk membunuh Hadiwijaya, sementara Rangkut dipercaya untuk membunuh Prawata yang tinggal di Gunung Prawata. Sesudah masing-masing menerima 11 keris pusaka yang sakti dari Arya Penangsang, Dadang Wirang dan Rangkut meninggalkan Kadipaten Jipang. Dadang Wirang pergi ke Kadipaten Pajang, sementara Rangkut pergi ke Gunung Prawata. Di persimpangan jalan, keduanya berpisah untuk melaksanakan tugas di tempat yang berbeda. Suatu hari, Pemanahan pergi ke Kadipaten Pajang untuk menjenguk Sutawijaya, putranya. Sewaktu akan pulang ke Sela, Pemanahan tak diperkenankan oleh Adipati Hadiwijaya. Penguasa Pajang itu meminta agar Pemanahan menginap di dalam Kadipaten. Sebagai abdi, Pemanahan tak bisa menolak permintaan sang Adipati. Tengah malam, Pemanahan terbangun dari tidur. Suara hatinya membisikkan bahwa akan muncul petaka di dalam Kadipaten Pajang. Bergegas, Pemanahan keluar dari salah satu kamar yang ada di dalam Kadipaten. Ia berjalan ke halaman belakang. Di tempat itulah Pemanahan memohon perlindungan kepada Tuhan atas keselamatan Adipati Hadiwijaya. Jaka Tingkir, seorang pendiri sekaligus raja terhebat Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir atau ditulis Joko Tingkir, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang berkuasa antara 1568 sampai 1582. Ia memerintah dengan gelar Sultan Hadiwijaya dan berhasil mengantarkan kerajaannya menuju puncak kejayaan. Setelah berkuasa selama kurang lebih 15 tahun dan menjadi salah satu raja yang
berpengaruh di Jawa. Perjalanannya harus terhenti pada tahun 1582. Kala itu meletus perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Jakatingkir atau Adipati Adiwijaya dinobatkan sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang pada 1568 dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan karena letaknya di pedalaman. Pajang bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang mencapai Madiun, Blora, dan Kediri. Pada tahun 1582 Masehi, meletus perang antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibunya. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putranya Pangeran Benawa dan menantunya yang bernama Arya Pangeri saling bersaing untuk menjadi raja. Jakatingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak. Berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Jakatingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Jakatingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat yang kagum pada ketangkasan Jakatingkir. Namun, di sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun, banyak pula yang bergembira mendengar keputusan Sultan. Masa depan Jakatingkir sudah nampak di depan mata. Kemampuan Jakatingkir kerap kali teruji. Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan, Jakatingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggana. Pernah suatu ketika, manakala Sultan Trenggana tengah melakukan perburuan di hutan, Jakatingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggana dari serangan gerombolan gerilyawan. Jakatingkir mampu mengusir gerombolan gerilyawan tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Jakatingkir, sang putri Kiai Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Begitu juga suatu ketika, saat Jakatingkir mengawal Sultan Trenggana yang tengah berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sebuah sungai, Jakatingkir mampu mengundurkan gerombolan gerilyawan yang tengah menyerang secara tiba-tiba rombongan Sultan Trenggana. Jakatingkir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggana merasa sangat terlindungi dan aman dengan Jakatingkir yang berada di sampingnya. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan, ketika Sultan Trenggana tengah terburu, Jakatingkir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan. Harimau tersebut ditaklukkan dan dipanggul oleh Jakatingkir, ditunjukkan kepada Sultan Demak, lantas dilepaskannya. Dan di lain waktu, manakala Sultan Demak tengah mengadakan kunjungan
ke wilayah bagian dengan melewati rute menyeberangi sebuah sungai. Tiba-tiba muncul buaya yang besar. Jaka Tingkir terjun ke sungai. Dia bergulat dengan buaya. Akhirnya buaya pun berhasil ditangkap, diperlihatkan kepada Sultan Trenggana, dan lantas dilepaskan. Jaka Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggana, lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain, seperti Sunan Kudus, Mampu, Fatahillah, sang Senopati Demak Bintara. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Jaka Tingkir melakukan pengawalan. Seluruh laskar yang masih bergerilya sangat menghormati dan menyegani putra Kiai Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ganjur terbukti sudah, dan Sultan Trenggana semakin menyayangi Jaka Tingkir. Pada suatu ketika, Sultan Trenggana mengeluarkan maklumat khusus, membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak untuk mengabdi sebagai pasukan pengawal Sultan. Sultan Demak menghendaki jumlah personil pasukan pengawal ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan perang yang sudah ada. Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak. Banyak yang berdatangan ke ibu kota Demak. Mereka mengajukan diri untuk bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak pula yang gagal. Jaka Tingkir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian. Konon, seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan di pelosok tanah Jawa banyak yang berdatangan dengan mengendalikan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing. Para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintara. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan terus berlanjut. Sampai suatu ketika, datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awuk. Dia adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Jaka Tingkir bahwa Dadung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Surya Wiyata. Saat mendaftar, Dadung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesakitan dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Jaka Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Jaka Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Jaka Tingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Jaka Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Jaka Tingkir sendiri setiap pagi turun ke desa mencari makan. Hanya sehari semalam sekali. Selepas itu dia berpuasa. Jaka Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu. Jaka Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya. Dan pada malam yang ke-7, Jaka Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Jaka Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya.
cahaya itu pelan berubah menjadi sosok manusia. Sosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang memancarkan sinar luar biasa lembut dan terang. Antara sadar dan tidak, Jaka Tingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, dan jika diterjemahkan, seperti inilah: anakku Karbat, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini, pergilah ke Dukuh Banyu Biru, mengabdilah kepada Kiai Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu. Lalu Jaka Tingkir menyembah dalam dan bertanya, siapakah yang hadir di depan saya ini? Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, ketahuilah anakku, aku ini adalah Kiai Ageng Kebo Kenanga atau Kiai Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya. Jaka Tingkir kaget, serta merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Jaka Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Kiai Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata. Dan Jaka Tingkir lebih terperanjat manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-elus kepalanya. Jaka Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah itu, dan Jaka Tingkir melihat sosok wanita sembari tersenyum, bersimpuh di dekatnya dan membelai kepalanya. Kanjeng Ibu, suara Jaka Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab, iya anakku, aku ibumu, Nyai Ageng Pengging. Tangis Jaka Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciumnya kaki ibunya. Terdengar suara Kiai Ageng Pengging lembut, Karbat, sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Yang Maha Kuasa siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan selama tinggal putraku, Karbat. Dan sosok Kiai Ageng Pengging beserta Nyai Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Jaka Tingkir. Bersamaan dengan itu, Jaka Tingkir tersadar dari meditasinya. Air mata masih membasahi kelopak matanya. Dan seketika itu juga Jaka Tingkir bersujud syukur kepada Hyang Widi. Semalaman penuh Jaka Tingkir tak dapat memincingkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, tepat ketika matahari terbit dari timur, Jaka Tingkir berpamitan kepada pemangku pura. Pemirsa budiman, cerita sejarah kali ini berjudul Pengabdian Jaka Tingkir ke Demak. Usai sudah, nantikan cerita sejarah yang tak kalah menarik untuk dibahas di channel Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.